Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Senewe. Saya dari kelas MPI 5F. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah pernah sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok dan termasuk saya. Pertama saya akan menjelaskan konsep manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Pengembangan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Tingkatan strategi. Secara umum ada 3 tingkatan strategi, yaitu pada level komprehensif, subunit bisnis, tingkatan fungsional. Lalu karakteristik manajemen strategi adalah: pertama itu perencanaan berskala besar, kedua rencana strategi ke masa depan, lalu visi dan misi organisasi. Lalu komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan itu: pertama, komponen perencanaan strategi, kedua, komponen pelaksanaan strategi. Dinamis manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pertama, dinamis keterlibatan manajemen puncak. Lalu kedua, dinamis alokasi dana, sarana dan prasarana. Ketiga, dinamis waktu keputusan strategi. Lalu proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pertama, perumusan strategi, kedua, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Anatomi manajemen strategi. Manajemen strategi dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, memantau dan evaluasi strategi. Lalu kelompok 2, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya manajemen strategi. Alasan pertama yang paling penting adalah bahwa hal itu dapat membedakan beberapa baik kinerja perusahaan. Alasan kedua, hal tersebut penting berhubungan dengan fakta bahwa manajer di semua jenis dan ukuran organisasi terus mendapati situs yang berubah. Implementasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Lalu lingkungan kompetitif dan analisis biaya. Perencanaan strategis pendidikan. Pertama, mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah, baik kurikulum maupun administrasi. Lalu kedua, melibatkan proses diagones, prinsip manajemen peningkatan mutu. Lalu peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Baru peningkatan mutu dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Terakhir, peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik sifat kualitatif maupun kuantitatif. Lalu strategi yang dapat dirancang oleh sekolah untuk menjaga dan meningkatkan daya saing sekolah. Pertama, strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu arahan fundamental di mana persaing berlangsung. Lalu kelompok 3, konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Lalu tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi dipandang suatu evolusi manajemen karena 2 alasan, yaitu strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi
tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi. Kedua, organisasi menerapkan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Lalu kelompok 4, evaluasi konsep manajemen strategi. Evaluasi konsep manajemen strategi pada masa sebelum tahun 1960. Kedua, perkembangan manajemen strategi tahun 1960 sampai 1970. Ketiga, perkembangan manajemen strategi pada tahun 1980 sampai 2000. Pada tahun 1960, manajemen strategi lebih dikenal dengan istilah kebijakan bisnis. Tahun 1980 atau 2000 diwarnai dengan dua pemikiran yang berbeda. Diawali oleh pemikiran Proter tentang pentingnya lingkungan eksternal. Lalu pemikiran tokoh-tokoh manajemen strategi tahun 1960 dapat disebut sebagai Classical School of Strategic Thinking. Lalu manajemen strategi dalam pendidikan. Hierarki manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu manajemen. Pertama itu strategi komparasi atau level. Kedua, strategi tingkat bisnis. Ketiga, strategi fungsional. Kelompok 5, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu model formasi birokrasi sebagai konsekuensi desentralisasi dalam dunia pendidikan. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Lalu perumusan sarana jangka panjang dalam strategi untuk dalam dunia pendidikan. Penentuan sarana jangka panjang, perumusan visi, asesmen lingkungan, asesmen organisasi. Lalu contoh rumusan jangka panjang yang diterapkan dalam sekolah. Pertama itu bidang kelembagaan dan sarana, lalu ketenangan, bidang kesiswaan. Kelompok 6, perumusan visi dan misi dalam pendidikan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang relatif dan diinginkan diwujudkan dalam ukuran waktu yang tertentu. Sedangkan misi disusun sebagai kelanjutan dari visi, pada intinya adalah sebagai pengembangan strategi dalam aktivitas dalam suatu organisasi. Lalu perumusan visi dan misi pendidikan. Visi dan misi pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka pada poin ini akan dibahas tentang perumusan visi dan misi pendidikan untuk aplikasi di dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Lalu pelembagaan strategi pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bakal dari sesuatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu. Bakal, bentuk, wujud, rupa, acuan, ikatan, badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Lalu arahan kebijakan pendidikan. Untuk dapat mengatasi masalah bangsa ini yang sudah dapat dilihat dengan kasat mata, sehingga kita dapat menegangkan kepada kepala-kepala negara luar bahwa kita yang memiliki pendidikan yang bagus diarahkan tujuan dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.